Ya, silakan Bung Mitra. Ya. Jadi ini diagram presumption of innocence ya. Dalam kasus FA ya. Dalam kasus yang sedang berlangsung ini. Jadi yang pertama itu ya, dalam konteks dugaan pemerasan kita melihat di sini ada pihak yang berperkara yang ini. Oke. Oke? Oke. Ini masih hitam nih, belum tahu siapa. Ya, orang-orang direktur atau apalah dan lain-lain, bos-bos lah kan gitu. Nah, di sini ada AN, ada FH, NH. Oke? Jadi bagian pencatat dan keuangan dan penghubung ini di sini. Oke? Jadi yang pertama itu sebenarnya yang lagi diserang saat ini. Bentar, kan ini ada 3 klaster. Ada kasus batubara, Krakatau Steel, dan kemudian yang ketiga kasus Asabri. Ya. Ini yang mana nih? Klaster yang mana? Ini random. Oke. Ya, Oke. random. Jadi kita lihat dari segi mappingnya Ini Money dulu. Changer dan Cafe The Clan ya. Oke. Jadi posisi dia ini sekarang ya, ini Ya. Eva ini lagi diserang ini nih. Lagi? Sama ini. Lagi diserang nih. Oke. Jadi seolah-olah dia ini adalah biang kerok semuanya. Oke. Kan gitu. Oke. Jadi FH ini yang sempat yang bikin saya lihat, rame waktu ya, Juli 2025 ya. dugaan pencucian uangnya itu di sini. Oke. Oke. Yang bersangkutan itu membuat suatu perusahaan nomini ya dari money changer ini yang seolah-olah dia menukarkan uang ke sini ini legal. Oke, pihak berperkara menukarkan uang di Contoh sini ini, keluar legal. Ini ada kasus nih, udah ini melalui ini rentar ini. Gimana dadat deal kan gitu. Baru ke sini. Lewat NH. Iya, setelah NH baru sampaikan ke sini. Oke? Oke. Setelah itu yang inilah mengarahkan yang ini untuk tukar. Oke. Seolah-olah penukaran dan udah dikasih lah dia uang kan gitu. Padahal Ya. itu uang gak dikasih. Ya. Tapi masih nyangkut di sini. Oke. Penukaran uang. Nah, setelah ditukar, deal dicatatlah sama yang bersangkutan bahwasanya ada yang legal dalam hal tersebut. Setelah dicatat, baru penghubung ini langsung ke sini. Oke, FA dan DR. Ini seperti 2 tersangka yang saat ini sudah ditangkap ya. FA Febrian. Saya nggak sebut ini tersangka atau siapa ya. Ini masih praduga kita. Adriansa, DR Don Rito. FH juga sempat kemudian ramai di Juli 2025 yang dikawal terkait dengan Densus waktu itu. Oke. Inisialnya FH, FERRY gitu mungkin ya. Oke. Saya nggak menyebut nama, tapi ini sebagai ilustrasi saja. Oke. Nah, Bobo. kemudian setelah ini ya, deal, ya, ada sekitar yang dicurigai oleh Kortas dan Polda Metro Jaya terkait dengan yang digeledah. Oke. Ada 13 titik yang digeledah, termasuk ini. Ya. Oke? Cepet. Jadi yang ini ya, ada yang masuk ke sini, ada yang sebagian di titik 1, titik 2, titik 3 dan titik-titik berikutnya. Artinya ini dari sini uang ini seolah-olah ini adalah uang orang lain dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Intinya karena uang legal kotor kan jadi gitu. bersih lah gitu. Iya, oke. Uang bersih. Nah, kami menduga bahwasannya proses pencucian itu melalui transaksi yang legal, benar. Karena memang proses ini tukar menukar. Ya. Tapi pertanyaannya, uang yang ditukar itu sampai nggak ke dia atau nyangkut di sini, kan begitu? Nah, ini yang dugaan kami nyangkut di sini. Makanya dipindahkanlah, ada yang di Brankas, ada yang di tempat lain-lain, ada yang di KP dan lain-lainnya, ada yang ke perusahaan-perusahaan, ya, ada yang tambang dan lain-lainnya untuk beroperasi. Biasanya modus pencucian uang itu seperti itu. Dan saya kira banyak pengusaha-pengusaha juga yang melakukan modus seperti itu untuk bisnis dia. Yang gitu. dicuci uang apa? Uang haram, Pak. Yang ini. Uang apa? Kan berperkara. Batu bara misalnya. Iya, yang berperkara. Harganya seperti yang Bung Boyamin sampaikan tadi. Harga 3.000 dijual 4.000. Iya, yang berperkara. Jadi Bang Aiman, dari potensi kerugian negara itu sebesar 34,6 triliun, ya. Yang baru ditemukan itu baru 1,57%. Iya.
Artinya masih ada sebesar 34,057 triliun yang belum Oke, ditemukan. sebutkan salah satu misalnya, yang dicuci itu berupa apa? Supaya publik juga punya gambaran. Oh, ini uangnya lebihnya dari sini, korupsinya di sini. Dugaan, ini kan kajian petisi ahli. Oke, dugaan kami yaitu terkait dengan orang-orang yang berperkara agar tidak tersangka. Oke. Ya kan? Agar Suap tidak berarti dong dilanjutkan. Yes, ya Oke. kan? Agar ini aman, agar tidak. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang curhat ke kita, Bang. Pengusaha-pengusaha curhat. Pengusaha, dia bilang dia. Kita program pemerintah, Bang, selalu kita dukung penuh. Tapi kenapa kita selalu dikerjain? Nah, ini saya juga mungkin Pak Prabowo nggak tahu ini kan gitu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha juga yang ngeluh. Selalu dikerjain gitu loh. Oke. Nah, dan saya kira penyidikan yang pendalaman yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Bentar, dari kalau 8 tadi ada kata pengusaha-pengusaha, berarti bisa jadi di luar 3 klaster ini, di luar Oh, iya. Asabri, di luar Batubara, di luar anak perusahaan Krakatau Steel. banyak Banyak. yang curhat ke saya. Oke. Ya. Dan itu Mereka ditengarai bagian dari skema ini. Iya, jadi bukan hanya di sini saja. Menurut Oke. dugaan kami pencuciannya ada ke PTA, PTB, PTC, Ya, PTD ya. dan lain. Tapi itu semua nomini. Nomini. Dugaan kita sementara kan gitu. Dan Nomini yang itu berarti pinjam nama pinjam nama, oke. yang menjalankan dan lain-lain. Makanya saya minta kepada Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya agar beralih dulu ke Bandung. Jalan-jalan dulu ke Bandung. Bandung ada apa di Bandung? Ya mungkin ditelusuri aja dulu kan gitu. Karena dari ini semua ini ada yang di Bandung menurut saya. Dan besar nilainya. Yes. Jadi itu nanti Oke. didalami oleh penyidik Polri saja. Jadi menurut Kan udah diserahin ke pandangan kejaksaan, kami tuh. dan menurut dugaan kami itulah proses yang dilakukan oleh beberapa oknum. Gitu. Oke. Silakan. Saya mungkin nambahin apa yang disampaikan Silakan. Bung Pitra ya. Uang tadi bukan. Jadi sebentar, ini Anda tadi yang pertanyaan Ya, saya menanggapi ini. Artinya yang kemudian sekarang ini disajikan di meja penyelidikan, meja penyidikan, itu masih kecil. Kecil. Ada hal lain yang memang belum Iya diungkapkan. benar. Kasus korupsi itu kan tidak tunggal. Ini kan bukan hanya follow the money, tapi follow the proses terkait dengan pengadaan batu bara dari hilir ke hulu di PLN misalnya seperti itu. Ini kan kerugian negara yang disebutkan oleh Bung Pitra tadi 34 triliun ya. Ya, tetapi uang yang di sini ini bukan uang itu. Tapi uang suap untuk menutup rangkaian kasus besar terkait dengan blackout, terkait dengan kasus di Asabri, itu dikumpulkan di sini. Jadi kerugiannya ini masih panjang ini kalau ini dibuka gitu loh. Besar sekali. Besar sekali karena kaitannya dengan blackout yang disampaikan oleh Kortas Tipikor kemarin. Ini panjang, bukan hanya FA ini saja, ini masih akan jauh. Pasti akan masuk ke pokok perkaranya sendiri terkait dengan blackout. Kita belum sampai ke arah sana. Pemadaman bergilir, oke. Makanya yang di bukan pelimpahan ya. Pengalihan kasus ini tidak menutup seharusnya tidak menutup perkara-perkara yang disampaikan di awal oleh Kortas Tipikor terkait dengan blackout tadi seperti itu. Ini masih kecil, ini hanya masalah yang dikumpulkan oleh FA melalui money changer ini seperti itu, Oke. Kecil sekali. Saya kira penyidik Kortas Tipikor juga sedang mendalami ada 14 perusahaan yang diduga terafiliasi. Dan ada 8 orang juga yang menurut saya itu potensinya sangat besar sekali untuk dijadikan sebagai tersangka. 8 orang yang sampai saat ini belum disebut-sebut. Menurut dugaan kita dari perkara yang sedang berjalan ini. Kajian petisi ahli ya. Ya, jadi saya kira dengan munculnya FA ke publik, menurut saya dia blunder sendiri. Gitu loh. Dia sampaikan bahwasannya itu memang rumahnya. Tapi yang ditemukan itu bukan miliknya. Pertanyaan publik adalah kalau memang itu bukan rumahnya, kalau itu memang rumahnya, tapi barang yang ditemukan itu miliknya, berarti dia ini buka biro jasa penitipan uang dong. Kan gitu.
Nah, kalau pertanyaannya yang bersangkutan bikin biro jasa penitipan uang di rumahnya sampai ratusan miliar, izinnya seperti apa? Dan ini nggak masuk akal juga, Bang Aiman. Masa uang sebesar ratusan triliun dititipkan ke rumah kita, itu kalau hilang bagaimana? Rumah Sentul, iya. Bertanggung jawabannya katanya ada orang lain pemiliknya. Ini kan sangat aneh dan janggal sekali. Nah, terus ada yang tidak rumahnya tapi barangnya milik dia. Ini kan kebalik-balik udah. Nah, maka dari itu semangat pemberantasan korupsi ini saya kira tidak terputus hanya di FA dan DR. Dan kami mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kortas Tipikor bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus ini, di mana masih ada 34,57 triliun lagi. Itu harus kita Ini belum pernah cari diungkapkan bersama-sama. sebelumnya. 34,67 triliun. Ya, itu yang 67 triliun. Ya, itu yang harus kita Ini baru perjuangkan pertama kali bersama. nih. Jadi potensi kerugian dalam kasus yang tiga tersangka ini. ex Jampitsus Febri Adriansyah adalah 34 triliun, 67. 0,6. 34,6 triliun rupiah. Triliun ya. Luar biasa. Itu potensinya. Maka dari itu saya kira kita semua harus mendukung institusi penegak hukum hari ini, Kortas Tipikor, ya, Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini. Dan saran kami, Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus melakukan supervisi. Jangan hanya diam duduk manis saja gitu loh. Apalagi ini kasus besar yang melibatkan petinggi penegak hukum di Republik ini dan ahli hukum. Yang namanya ahli hukum kan pasti 1000 cara, Bang, untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dan lain-lain. Tapi saya kira kalau memang Jaksa Agung hari ini tidak mengusulkan pergantian ex Jampitsusnya, masyarakat ya, tunggu dulu, masyarakat nanti akan mencurigai nih. Ada apa dengan Jaksa Agung?